Halo teman-teman semuanya, selamat datang di pembelajaran berdiferensiasi. Kami, kelompok 2 kelas B, mahasiswa PPG Prajabatan dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang metode pembelajaran demonstrasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Ratnasari, Siti Alfiana Azizah, Diah Ayu Wijayanti, Isma Atikah, dan Muhammad Ali Rifan Fauzi. Apa saja sih yang perlu kita bahas kali ini? Yang pertama adalah pengertian demonstrasi. Yang kedua, langkah-langkah demonstrasi. Yang ketiga, demonstrasi dan diferensiasi. Dan yang terakhir adalah ilustrasi pembelajaran yang akan membuat kita memahami keseluruhan materi yang akan dibahas. Nah, untuk mengetahui definisi dari demonstrasi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pengertian dari model pembelajaran demonstrasi. Model demonstrasi ialah sebuah upaya atau praktek dengan menggunakan peragaan yang ditujukan pada siswa, agar semua siswa lebih mudah dalam memahami dan mempraktekkan apa yang telah diperoleh ataupun didapatkan ketika berhasil mengatasi suatu permasalahan. Dalam kaitannya untuk proses pembelajaran, model demonstrasi ialah mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian ataupun untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu kepada siswa. Dan untuk memperjelas pengertian tersebut, dalam prakteknya dapat dilakukan oleh guru atau siswa itu sendiri. Selanjutnya ialah langkah-langkah demonstrasi. Untuk langkah yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi, pada tahap ini, guru akan memaparkan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan. Pada tahap ketiga, guru menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Untuk langkah selanjutnya, yaitu pelaksanaan demonstrasi. Jadi, pada pelaksanaan demonstrasi, di sini penerjunan langsung peserta didik dalam melakukan kegiatan praktikum. Dan dilanjutkan untuk langkah selanjutnya, menunjuk beberapa kelompok untuk mendemonstrasikan sesuai hasil yang telah didapatkan. Pada tahap ini, nantinya siswa akan melakukan diskusi. Setelah itu, siswa akan memaparkan demonstrasi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, seluruh siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisisnya. Jadi, pada tahap ini, siswa lain yang mendengarkan akan menganalisis apakah ada perbedaan dari hasil demonstrasi yang telah dilakukan. Dan tahap akhir ialah pelaksanaan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiana Azizah. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan model pembelajaran demonstrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, perlu diketahui bahwa metode demonstrasi dengan pembentukan kelompok mampu memberikan fasilitas bagi peserta didik yang memiliki berbagai macam minat belajar dan gaya belajar, terutama pada gaya belajar kinestetik. Untuk mengetahui lebih jauh aspek-aspek apa saja yang dapat didiferensiasikan, akan kami jelaskan pada ilustrasi pembelajaran berikut ini. Nah, yang pertama, ilustrasi model pembelajaran demonstrasi pada materi fungi. Nah, di sini pada langkah awal tadi guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi, terlebih dahulu guru akan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu di mana siswa mampu mengidentifikasi berbagai peranan jamur bagi kehidupan melalui studi pustaka di kelas. Yang kedua,
Siswa mampu menyebutkan contoh beberapa jamur yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan melalui diskusi di kelas. Yang ketiga, siswa mampu membuat tape ketan melalui kegiatan praktikum fermentasi di laboratorium. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu siswa mampu mengkomunikasikan hasil praktikum dengan membuat laporan secara tertulis. Nah, untuk selanjutnya akan diilustrasikan dengan teman saya. Halo rekan-rekan pembelajar, selanjutnya adalah penjelasan mengenai proses pembelajaran. Sebelum menyajikan materi, guru menjelaskan cara diskusi dan peraturannya, yaitu dengan membagi siswa ke dalam 3 kelompok, di mana masing-masing membahas dan mengamati berbagai jenis jamur yang dapat dikonsumsi. Pada saat diskusi, siswa dapat mencari referensi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti jurnal, buku mata pelajaran, dan video. Pada saat penyajian materi, guru memberikan paparan sekilas mengenai jamur secara umum melalui media pembelajaran video. Nah, pada saat ini, guru memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar audio, visual, maupun visual. Setelah penyajian materi, guru memandu siswa untuk melakukan praktikum fermentasi tape ketan di laboratorium. Kemudian, guru memberikan penjelasan tentang cara kerja dalam eksperimen. Dan yang ketiga, guru membimbing siswa untuk menyiapkan alat bahan untuk percobaan. Setelahnya, siswa menyiapkan alat dan bahan percobaan yang telah disediakan oleh guru secara cermat dan teliti untuk memenuhi rasa ingin tahu. Baik, terima kasih. Setelah siswa menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum, langkah selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan demonstrasi itu sendiri. Yang pertama, melakukan percobaan fermentasi makanan, yang mana dalam hal ini membuat tape ketan dengan jamur secara jujur dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya ialah mengumpulkan informasi tentang berbagai jamur yang edible atau bisa dimakan, dan jamur yang toksik atau beracun, serta peranan yang lain dari setiap anggota kelompok. Setelah melakukan pengumpulan informasi, selanjutnya ialah masing-masing kelompok mendiskusikan dari hasil percobaan dan juga informasi yang mereka dapatkan. Langkah berikutnya yaitu menunjuk salah satu kelompok untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. Di sini peran guru menunjuk beberapa kelompok untuk mendemonstrasikan sesuai hasil yang telah didapatkan. Sedangkan peran peserta didik di sini, salah satu siswa dari salah satu kelompok tersebut mempresentasikan hasil dari praktikum kelompok yang telah dilakukan di depan kelas dengan laporan sementara yang sudah dikerjakan. Kemudian seluruh siswa memperhatikan demonstrasi serta menganalisa hasil daripada praktikum yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah evaluasi. Yang pertama, guru mengevaluasi demonstrasi hasil praktikum siswa. Dalam kegiatan evaluasi ini dapat berupa pemberian tugas, seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, mengadakan latihan lebih lanjut baik di sekolah ataupun di rumah. Selanjutnya siswa. Setiap siswa membuat laporan hasil praktikum dalam bentuk video, artikel, infografis dari hasil percobaan praktikum sehingga dapat diketahui secara luas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode demonstrasi. Yang pertama, kelebihan. Proses pembelajaran lebih konkret dan menarik melalui pengamatan. Misal, dengan adanya praktikum membuat siswa antusias dalam mempelajarinya. Siswa akan mendapat kesempatan dalam menghubungkan antara teori dan praktek. Bisa membantu murid ingat lebih lama tentang materi yang disampaikan. Kemudian, siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran.
Yang kedua, kekurangan. Memerlukan keterampilan guru secara khusus. Jadi, apabila murid tidak aktif, maka metode demonstrasi ini menjadi tidak efektif. Kemudian, memerlukan waktu yang banyak. Selanjutnya, memerlukan kematangan dalam perancangan atau persiapan. Jadi, apabila terjadi kekurangan media, metode demonstrasi menjadi kurang efisien. Misalnya, dalam memerlukan biaya yang cukup mahal, terutama untuk membeli bahan-bahannya. Dari penjelasan kelompok kami tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode demonstrasi dapat memfasilitasi berbagai gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.